Teman, kali ini kita akan membahas tentang sosok yang menjadi teladan kesabaran sepanjang masa. Dia adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau seorang nabi yang kesabarannya telah menjadi perumpamaan bagi banyak orang. Bahkan ketika seseorang diuji dengan cobaan berat, seringkali ia berkata, "Ya Allah, berikan aku kesabaran seperti Nabi Ayyub." Seperti apa kisah detailnya? Yuk kita simak episode berikut ini. Nabi Ayyub adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut pendapat yang paling masyhur, beliau berasal dari garis keturunan Yusuf bin Ishaq bin Ibrahim. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-84. Dan dari keturunannya Ibrahim ada Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Nabi Ayyub alaihissalam disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Sebagian besar ulama sepakat bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Allah menyebutnya bersama para nabi lainnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anak cucunya, Isa dan Ayyub. Namun Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci tentang kepada siapa Nabi Ayyub diutus, bagaimana dakwahnya, atau bagaimana umatnya merespon ajaran beliau. Oleh karena itu, ada sebagian pendapat dari kalangan ulama yang menyatakan bahwasanya beliau mungkin bukan seorang nabi, melainkan seorang hamba Allah yang saleh, seperti Luqman dan Dzulqarnain. Meski demikian, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya Nabi Ayyub adalah seorang nabi, dan kesabarannya menjadi pelajaran yang abadi buat kita semua. Teman-teman, Nabi Ayyub alaihissalam dikenal sebagai seorang nabi yang tinggal di daerah Hauran, wilayah yang berada di Syam. Namanya begitu erat dengan kesabaran karena beliau menghadapi cobaan yang luar biasa, terutama pada jasadnya. Nabi Ayyub alaihissalam mengalami ujian yang tidak mudah. Bahkan dikatakan beliau adalah salah satu nabi yang paling berat ujiannya. Pertama, disebutkan bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam sebelumnya adalah seorang yang sangat kaya. Beliau memiliki harta melimpah dari berbagai jenis seperti tanah yang luas, ladang subur, hewan ternak yang banyak, emas, perak, dan kekayaan lainnya. Beliau juga dikaruniai banyak anak serta keluarga besar yang bahagia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan mengambil semua itu. Yang kedua, cobaan yang beliau hadapi tidak berhenti di situ. Tubuh Nabi Ayyub alaihissalam juga diuji dengan penyakit yang sangat berat. Dikatakan bahwasanya hampir seluruh bagian tubuhnya terkena penyakit, kecuali lidah dan jantung beliau yang terus digunakan untuk mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ujian yang beliau alami juga berlangsung sangat lama sekali. Waktu yang panjang ini membuat banyak orang yang awalnya berempati dan mendukung perlahan menjauh. Dan yang keempat, bahkan orang-orang yang biasa menjenguk beliau di awal-awal masa sakit akhirnya berhenti karena merasa bosan atau khawatir tertular penyakit. Kondisi ini adalah ujian lain bagi Nabi Ayyub alaihissalam, di mana hampir semua orang meninggalkan beliau. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Ayyub alaihissalam mengalami ujian tersebut. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada pula yang menyebutkan 7 tahun, bahkan ada yang menyebut 18 tahun. Namun, semua pendapat ini sebenarnya tidak memiliki landasan yang kuat dari Al-Quran maupun hadis Nabi, karena tidak ada keterangan pasti dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka perbedaan ini hanya dugaan semata. Yang kita ketahui dengan yakin adalah bahwa Nabi Ayyub alaihissalam benar-benar diuji dengan cobaan yang berat dan lama. Meskipun menghadapi ujian yang berat, Nabi Ayyub tetap sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Beliau terus memperbanyak zikir, siang maupun malam, tanpa sedikit pun keluhan. Lidah dan hatinya senantiasa dipenuhi dengan nama Allah, bahkan di tengah penderitaan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, lalu yang berikutnya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Seorang hamba diuji sesuai dengan tingkat kekuatan agamanya. Jika ia memiliki kekuatan iman yang kokoh, maka cobaannya diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ujian berat yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam bukanlah tanda bahwasanya Allah tidak mencintai beliau. Justru sebaliknya, ujian ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka ia akan diberi ujian oleh Allah Tabaraka wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Meskipun berada dalam keadaan yang sangat sulit, Nabi Ayyub tidak serta-merta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera menghilangkan derita yang beliau alami. Beliau memilih bersabar dan menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilihan yang dibolehkan dalam Islam. Itu bersabar sambil mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa langsung meminta agar ujian itu diangkat.
Namun, bukan berarti berdoa agar ujian segera diangkat tidak diperbolehkan. Seorang hamba juga dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan atau kemudahan dalam menghadapi kesulitan. Hal ini adalah bagian dari bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ayub alaihi salam pernah berkata, "Aku ini telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat. Apakah terlalu berat bagiku untuk bersabar selama 70 tahun dalam keadaan sakit?" Pernyataan ini menunjukkan betapa besar kesadaran beliau tentang hikmah di balik setiap ujian. Ungkapan ini bukanlah ungkapan orang yang merasa tidak butuh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Ungkapan tersebut lebih kepada ungkapan rasa syukur dan pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan cobaan yang diberikannya. Ada satu sosok yang selalu setia berada di sisi beliau. Istri beliau. Ia tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Istri beliau menjadi pendamping setia yang mendukungnya dalam menghadapi segala cobaan. Istri Nabi Ayub adalah sosok yang luar biasa. Meskipun ujian itu begitu berat dan berlangsung lama, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Kesulitan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya menguji dirinya, tapi juga istrinya yang dikenal setia. Istri beliau terus berusaha memenuhi kebutuhan suaminya meskipun keadaan semakin sulit. Ia bekerja untuk mendapatkan makanan, namun lama-kelamaan orang-orang mulai menjauhinya. Bahkan mereka takut tertular penyakit Nabi Ayub karena sering bolak-balik menjenguk suaminya. Ketika semua usaha tidak membuahkan hasil, sang istri akhirnya mengambil langkah terakhir. Konon, istri Ayub alaihissalam memiliki rambut yang sangat indah. Ia menjual rambutnya yang indah. 2 kepang rambut panjangnya yang begitu berharga dijual kepada salah seorang wanita dari kalangan orang kaya. Dengan uang itu, ia kemudian membeli makanan untuk dirinya dan suami tercinta Ayub alaihissalam. Makanan yang istimewa. Hari itu, ia membawa makanan yang berbeda dari biasanya. Makanan yang lebih baik dari yang biasa ia sajikan untuk sang suami. Ketika Nabi Ayub alaihissalam melihatnya, ia merasa curiga dan bertanya, dari mana makanan itu berasal? Sang istri awalnya enggan untuk menjawab. Tetapi ketika Nabi Ayub alaihissalam bersumpah tidak akan makan sebelum diberitahu, ia akhirnya membuka penutup kepalanya dan memperlihatkan bahwasanya ia telah menjual 2 kepang rambutnya yang indah. Melihat pengorbanan istrinya yang begitu besar, Nabi Ayub merasa sangat tersentuh. Ia pun menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa sepenuh hati. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan dan hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Keluh kesah dan doa beliau ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Teman-teman, keluh kesah Nabi Ayub dalam doanya ini bukanlah karena ketidaksabaran beliau menahan derita sakit yang berkepanjangan. Tidak. Tapi karena beliau melihat penderitaan istrinya. Beliau memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri cobaan ini, bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk kebaikan istrinya yang begitu setia mendampinginya. Nabi Ayub alaihissalam khawatir lama-kelamaan istrinya tak lagi bisa bersabar. Dan itu wajar sebagai manusia biasa yang lemah. Apalagi beliau seorang wanita. Inilah yang menjadi sebab kenapa akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahun-tahun beliau memilih untuk bersabar. Teman-teman, di tengah cobaan panjang yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam muncul ujian lain berupa perkataan yang menyakitkan dari 2 orang sahabat dekatnya. Kedua sahabat ini sering mengunjungi beliau. Tetapi pada suatu hari, salah seorang dari mereka berkata, "Demi Allah, Ayub pasti telah melakukan dosa besar yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Sudah 18 tahun berlalu dan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan belas kasihan dengan mengangkat penderitaannya." Ucapan tersebut terdengar oleh Nabi Ayub alaihissalam dan itulah yang membuat beliau merenung dalam-dalam. Namun bukan rasa tersinggung atau kurangnya kesabaran yang mendorong Nabi Ayub alaihissalam bereaksi, melainkan rasa kasih sayang kepada sahabatnya. Nabi Ayub khawatir jika sahabatnya terus berprasangka buruk seperti itu, ia akan terjerumus dalam dosa besar karena memfitnah tanpa dasar. Keimanan Nabi Ayub alaihissalam yang kokoh membuatnya lebih memikirkan keselamatan iman sahabatnya dibandingkan penderitaannya sendiri. Maka dengan hati yang tulus, Nabi Ayub alaihissalam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersujud dengan sepenuh hati. Dalam sujudnya, beliau memanjatkan doa. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai Engkau menghilangkan penderitaan yang menimpaku. Doa ini bukanlah wujud ketidaksabaran atau keluhan atas ujiannya, melainkan permohonan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penderitaannya demi kebaikan orang-orang di sekitarnya, terutama sahabatnya. Nabi Ayub alaihissalam tidak ingin ujian yang diberikan kepadanya menjadi penyebab dosa bagi orang lain. Sebagian orang mungkin bertanya, apakah keluh kesah Nabi Ayub dalam doanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran
bertentangan dengan sifat sabar yang Allah sandangkan untuk beliau? Jawabannya adalah tidak. Doa Nabi Ayub alaihissalam sama sekali tidak bertentangan dengan kesabaran. Kesabaran bukan berarti seseorang tidak boleh berdoa kepada Allah, tidak boleh berkeluh kesah kepada Allah. Sebaliknya, doa dan keluh kesah kepada Allah adalah bagian dari sikap sabar seorang hamba. Kesabaran adalah ketika seseorang menahan diri dari berkeluh kesah kepada makhluk dan tetap bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berdoa, mengungkapkan kelemahan diri di hadapan Allah dan memohon pertolongannya adalah wujud tawakal yang sempurna, bukan tanda ketidaksabaran. Nah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluhkan penderitaannya kepada manusia. Dia tidak pernah meminta belas kasihan atau mencurahkan keluhannya kepada makhluk. Sebaliknya, dia memilih untuk hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala urusan. Ketika masa ujian Nabi Ayub alaihissalam mencapai puncaknya, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah. Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bahwasanya beliau memiliki kebiasaan keluar untuk suatu keperluan, dan setiap kali beliau selesai dari keperluannya, istrinya akan memegang tangan beliau untuk menuntun beliau kembali ke rumah. Namun pada suatu hari istrinya terlambat menemuinya di tempat biasa. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub alaihissalam kemudian menghentakkan kakinya ke tanah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hentakan itu muncul mata air yang memancar. Disebutkan ada 2 mata air. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan mata air yang satu dan minum dengan mata air yang kedua. Dan subhanallah, Allah Taala menjadikan air itu sebab kesembuhan bagi seluruh penderitaan yang dialami oleh Ayub alaihissalam. Baik penyakit yang sifatnya fisik maupun penyakit yang sifatnya cobaan dalam batin beliau. Teman-teman, ketika istri beliau akhirnya tiba, ia mendapati suaminya sudah dalam keadaan yang berbeda. Nabi Ayub telah pulih sepenuhnya. Bahkan penampilannya lebih baik dari sebelumnya. Ketika melihat beliau, istrinya hampir tidak mengenali bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah suaminya yang selama ini menderita sakit. Dengan penuh keheranan, ia bertanya, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Apakah engkau melihat Nabi Ayub, Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dulu terkena cobaan? Demi Allah yang Maha Kuasa, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengannya ketika ia masih sehat daripada dirimu ini." Maka laki-laki itu pun menjawab, "Aku adalah dia. Aku adalah Nabi Allah yang dahulu menderita cobaan itu. Aku adalah Ayub suamimu." Jawaban itu tentu saja membuat istrinya terharu dan bersyukur atas mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk suaminya.